Hello Fuse Fam, this is William Eka dari Fuse Couple Intercon. It's so good to be here, bisa sharing hari ini. Hari ini kita akan sharing soal what is church ya. Before we start, let's pray and together ya. Bapa di surga, Tuhan kami bersyukur atas hari ini Tuhan. Kalau kami mau belajar tentang apa itu artinya gereja, biar apapun yang di-sharingin hari ini bisa menjadi rema dan menjadi pemikiran yang baru buat kami semua yang bisa mentransformasi apa artinya gereja ya Bapak, di mana Engkau sendiri yang hidup di dalam kami, dalam gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, what is church? Ya, hari ini guiding verse-nya adalah 1 Corinthians 3 verse 17b ya. For God's temple is holy and you are that temple ya. Jadi hari ini gue mau mulai dari common misconception dari gereja ya. Apa sih kesalahpahaman yang umum tentang gereja? Satu, church is a building ya. Gereja adalah sebuah tempat. Coba kalau misalnya gue ngomong kata gereja, itu apa yang di pikiran kalian semua? Kebanyakan dari kita, apalagi waktu kita lebih kecil, lebih muda ya, gereja itu ya hari Minggu harus pergi ke gereja, ada yang pergi sekolah Minggu, ada yang ikut sama orang tua ya. Ada sebuah gedung tempat yang kita pergi ya dengan ritual dan acara ya. Tapi sebetulnya the truth is gereja itu bukan tempat, bukan sebuah gedung, tapi gereja adalah orang-orang ya. Gereja is the body of Christ. Seperti di Kisah Para Rasul 7 ayat 48-49. Gue baca dalam bahasa Inggris ya. However, the Most High does not live in houses made by human hands. As the prophet says, heaven is my throne and the earth is my footstool. What kind of house will you build for me, says the Lord, or where will my resting place be? Jadi di sini tulis ya, di Acts 7:48-49 ya, di Kisah Para Rasul ini, Tuhan yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam sebuah rumah ya yang dibuat oleh tangan manusia ya, karena dia tinggalnya di surga. Nah, kalau dari kata gereja itu di terjemahan awalnya ekklesia, itu artinya the called out ones ya, orang-orang yang terpanggil ya, di mana gereja itu adalah perkumpulan dari orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, bukan sekedar tempat atau gedung. Dan gereja itu bermaksud merefer pada semua dari kita sebagai one body of Christ yang tadi gue ngomong ya, sesuai dengan Roma 12 ayat 4 dan 5. Gereja itu juga menjadi sebuah tempat bagi semua untuk bisa berkumpul sebagai satu saudara dalam iman ya, untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengar dari firman-Nya Tuhan. Tapi itu bukan berarti kita mengalami Tuhan cuma ada di gereja ya. Dan di Kisah Para Rasul 2 ini banyak orang juga mengalami Tuhan, bisa bertemu dengan Tuhan waktu dulu zaman gedung gereja belum ada gitu ya. Waktu zaman gereja mula-mula tidak ada itu namanya tempat gedung gereja ya. Mungkin ada bait-bait, tapi banyak orang yang merasakan mengalami Tuhan di dalam perkumpulan kecil di rumah-rumah masing-masing bahkan ya. Di Yohanes 4 ayat 21 sampai 24 di sini ditulis, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan tidak hanya di beberapa tempat, tapi di dalam roh dan kebenaran ya. Di mana artinya kita bisa bertemu dan mengalami Tuhan di mana saja ya. Ini luar biasa banget ya. Jadi the church is in us and we can experience God anywhere, everywhere. So, misconception kedua ya, kesalahpahaman yang kedua adalah, pertama tadi church is a building, it's not ya, it's about the people. Number two, church is only on Sunday ya kan. Dulu kalau gue ingat, wah gereja ya hari Minggu aja lah, tunggu ya kan, akhir Minggu baru gereja ya. Tapi memang benar ya, waktu di perjanjian lama, Sabat itu memang satu hari yang didedikasikan untuk istirahat, untuk kita memuji, muliakan nama Tuhan ya, untuk menyembah Tuhan. Tapi kita sebagai gereja Tuhan itu dipanggil untuk
menyembah Tuhan setiap hari, ya, untuk kita bisa berdoa yang secara berkelangsungan, ya, secara continuous di 1 Tesalonika 15 ayat 16-18 misalnya, dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Yosua 1 ayat 8 dan 9. Jadi kita harus terhubung dengan Tuhan seperti Tuhan itu dahannya, ya kan? Nggak cuma hari Minggu atau hari Sabat gitu ya. Itu pengertian yang baru, yang pewahyuan baru yang Tuhan berikan, seperti yang ayat Alkitab sudah ajarkan. Ya, di 1 Tesalonika gue bacain ya tadi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 verse 16 to 18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ya, jadi nggak cuma on Sunday aja ya guys ya. Kita harus, gereja itu harus menyembah Tuhan dimanapun, kapanpun ya, kita harus terhubung dengan Tuhan. Yang ketiga, misconception ketiga adalah church is for perfect and happy people. Ya, ini salah banget ya guys ya. Gereja itu adalah perkumpulan dari orang-orang yang percaya, ya, di mana kita menyembah Tuhan bersama sebagai satu tubuh Kristus, ya. Tapi Tuhan Yesus juga memanggil kita untuk bisa reach out, ya, untuk bisa kita melayani kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hilang, orang-orang yang sakit, orang-orang yang nggak perfect, ya. Karena kita pun juga nggak perfect, ya. Kita disempurnakan oleh Tuhan Yesus, ya, yang hidup di dalam kita. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang sakit, yang hilang, yang nggak perfect. Ini orang-orang yang butuh Tuhan, ya, yang butuh Tuhan punya pengampunan dan juga kasih anugerahnya, seperti yang kita sudah terima. Di Matthew 9 verse 11 to 12, on hearing this Jesus said, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners. Ini jelas banget ya, bahwa Tuhan itu untuk datang bukan cuma memanggil yang benar, tapi juga orang-orang yang berdosa. Ya. Tuhan, dokter itu dibutuhkan untuk orang yang sakit. So, what is church as a summary ya? Kita tadi udah tahu misconception ya. Summary-nya adalah church is not a building, ya, but the people. Ya. The church refers to all of us, ya. It's all of us as church sebagai satu tubuh Kristus. Gak cuma pastor, gak cuma orang-orang yang bekerja di gereja secara full time, ya. Itu juga panggilan yang sama menjadi satu gereja untuk kita semua yang percaya sama Tuhan Yesus. Nomor 2, we can worship and experience God anywhere and anytime, ya. Gak nunggu hari Minggu, gak nunggu di beberapa tempat saja. Kita seperti tadi di Yosua, ya, di Tesalonika, kita diajak untuk menyembah Tuhan dan mengalami Tuhan dimanapun dan kapanpun. Ketiga, ya, what is church as a summary? Church, gereja adalah perkumpulan dari orang-orang yang percaya Tuhan Yesus dan juga yang menjangkau yang orang-orang berdosa, orang-orang yang gak perfect, ya, orang-orang yang kekurangan, di mana mereka membutuhkan kasih anugerah Tuhan, ya. Kita menyalurkan kasih anugerah Tuhan dan berkat yang kita sudah berikan, yang kita sudah diberikan. Nah, we know what is not a church, ya, misconceptionnya seperti apa, dan juga church as a summary. Nah, let me highlight the essence of church, ya. Esensi sebuah gereja itu seperti apa sih yang menamakan gereja? Let's go through it very quickly, ya. The first one is apostle teaching, ya. Butuh pengajaran dari para apostle, ya. Di Acts 2 verse 42, ya, di sini ditulis they not only listen but persevere in the teaching of the apostle, ya. Jadi para murid ini pengajarannya itu yang Tuhan Yesus sudah berikan, itu murid-murid yang sebarkan. Ini penting buat kita punya pengajaran yang kuat didasari oleh Alkitab, ya. Karena pengajarannya para murid-murid ini kan dituangkan di Alkitab, ya, dari Tuhan Yesus. Kedua, ya, essence of church is apostle teaching. Number 2, fellowship, ya, butuh dari kata koinonia yang artinya adalah association, communion,
fellowship or close relationship ya. Jadi koinonia ini artinya perkumpulan ya, sesuatu yang sangat asosiasi yang sangat dekat ya, di mana gereja mula-mula itu berkumpul bersama untuk menguatkan satu sama lain dalam iman ya. Gereja itu butuh pengajaran, butuh fellowship ya, butuh perkumpulan. Itu penting sekali. Small group is very important. This is what we believe also in church, in Fuse. Ketiga, what church essence is all about ya. Number 3 is prayer ya. Gereja tanpa doa itu tidak kuat ya. Kalau kita lihat di gereja mula-mula, mereka tuh suka ngumpul bareng untuk berdoa supaya mereka mendapatkan keberanian untuk bisa menyebarkan atau menyatakan Injil ya, kepada orang-orang sekitar, dan juga performing signs and miracle ya, bisa melakukan mujizat. Itu mereka butuh berdoa, yaitu seperti kita punya breath ya, kita punya nafas, jadi kekuatan buat kita. Ini di Kisah Para Rasul 4 ayat 29 dan 30. Keempat ya, essence of church, signs and wonder. Jadi during the early church banyak mujizat, banyak tanda-tanda itu dilakukan oleh para murid. Dan dari tanda-tanda ini, dari mujizat ini, banyak orang yang percaya sama Tuhan ya. Jadi kita percaya bahwa gereja itu juga disertai oleh mujizat Tuhan dan tanda-tanda dari Tuhan ya. Ini di Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Last one ya. Essence of church is sacrificial giving ya. Jadi pemberian yang penuh dengan dari pengorbanan. Ini sama juga di gereja mula-mula, mereka menjual asetnya satu sama lain supaya mereka bisa memberi dan mencukupi kebutuhan satu sama lain ya. Jadi sangat-sangat sense of belonging sama berbaginya sangat tinggi. Mereka nggak pikirin about mereka punya diri sendiri, kebutuhan diri sendiri, tapi mereka mikirin, oh ini kita as one body of Christ together itu seperti apa ya, bagaimana bisa fulfill the needs ya. Dan karena itu tidak ada satu orang pun yang berkekurangan. Ini ditulis di Kisah Para Rasul 4 ayat 34 ya. Jadi luar biasa banget essence of church, ada pengajaran, ada fellowship ya, perkumpulan, ada prayer, doa, ada signs and wonder, ada mujizat, ada tanda-tanda Tuhan, dan persembahan yang penuh dengan pengorbanan ya. So I want to conclude with this takeaway ya. So we are the church. Church is not about building. Instead of bringing people to church, we need to bring Jesus to those who need to know Him. Ya, daripada kita bawa people, teman-teman kita ke gereja, ya, which is we can. Yang paling penting adalah untuk kita bawa Tuhan Yesus kepada mereka yang membutuhkan. So I wanna end with these 2 reflection question ya, yang nanti di grupnya masing-masing bisa dibahas ya. So first is, what was the meaning of church to you personally? For example, is it like a Sunday service atau church building or a certain event ya, perayaan? So what is the meaning of church to you? And number 2, after knowing that church is not a building, how do you represent church in your daily life? Yeah. So I leave at that. Semoga kalian diberkati. See you, Fuse Fam.